Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebiasaan harian sederhana, sesuatu yang jarang dibicarakan oleh sebagian besar pria, dapat secara diam-diam membentuk kembali kesehatan prostat Anda dari waktu ke waktu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ini bukan sekadar spekulasi. Ini berakar pada sains dan kebenarannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bagi jutaan pria di atas usia 40 tahun, prostat menjadi sumber ketidaknyamanan, urgensi, dan bahkan ketakutan. Perjalanan ke kamar mandi di tengah malam, aliran urin yang lemah, kepanikan diam-diam ketika ada sesuatu yang terasa tidak beres di bawah sana. Namun, terlepas dari semua ini, banyak yang masih ragu untuk berbicara bahkan kepada dokter mereka. Ini masalah pribadi, ini canggung. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tetap tidak terjawab, tetapi hari ini kita akan menghadapi salah satu pertanyaan paling umum dan paling disalahpahami secara langsung. Apa yang sebenarnya terjadi pada prostat Anda jika Anda masturbasi setiap hari? Video ini bukan tentang rasa malu atau opini. Ini tentang kejelasan karena jawabannya jauh melampaui mitos internet dan bisik-bisik di antara teman. Kita akan menyelami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda seiring bertambahnya usia, bagaimana ejakulasi harian memengaruhi prostat Anda, dan 3 perubahan kuat yang dialami kelenjar Anda setelah usia 40. Anda juga akan belajar tentang teori baru yang kontroversial dari Jepang, penyumbatan alami yang bisa jadi penyebab di balik masalah buang air kecil Anda, dan apa yang harus dilakukan tentang itu. Yang terpenting, saya akan memandu Anda melalui 4 kebiasaan penting untuk melindungi prostat Anda seumur hidup, baik Anda masturbasi atau tidak. Tetaplah bersama saya karena kebenarannya tidak hanya menarik, tetapi juga bisa mengubah masa depan Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli untuk melindungi prostat Anda dan menua dengan percaya diri, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan mengetuk loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips berbasis sains yang dirancang khusus untuk Anda. Dan jika pesan ini menyentuh Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu cara melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dari dasarnya. Memahami apa sebenarnya prostat itu dan mengapa ia menjadi begitu penting seiring bertambahnya usia. Sebagian besar pria melewati puluhan tahun tanpa memikirkan kelenjar kecil ini sampai masalah mulai muncul. Tetapi kenyataannya mengetahui cara kerja prostat adalah langkah pertama untuk melindunginya. Karena begitu Anda mencapai usia 40, perubahan-perubahan halus dimulai. Perubahan yang diabaikan oleh sebagian besar pria sampai semuanya terlambat. 1. Apa itu prostat dan mengapa ia penting setelah usia 40? Ketika saya berusia 42 tahun, saya ingat bangun di suatu malam lagi untuk ketiga kalinya untuk buang air kecil. Saya berdiri di sana dalam gelap, frustrasi, bertanya-tanya apa yang telah berubah. Saya tidak merasa sakit. Saya tidak minum lebih banyak air, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dan saat itulah pertama kalinya saya serius memikirkan prostat saya. Sungguh menakjubkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang kelenjar seukuran kacang kenari ini sampai ia mulai menunjukkan kehadirannya. Tersembunyi tepat di bawah kandung kemih dan melingkari uretra, prostat secara diam-diam memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi Anda. Ia menghasilkan cairan yang melindungi dan membawa sperma, peran yang begitu krusial namun begitu mudah diabaikan. Di masa muda Anda, prostat biasanya berperilaku baik. Ia efisien, tidak terasa, dan jarang memberi Anda masalah. Tetapi sekitar usia 40, segalanya mulai bergeser. Perlahan pada awalnya, secara halus. Anda mungkin merasakan sedikit tekanan setelah buang air kecil, sedikit keterlambatan dalam aliran Anda, perasaan yang berkembang bahwa kandung kemih Anda tidak sepenuhnya kosong, meskipun seharusnya begitu. Itu bukan acak, itu biologi. Seiring bertambahnya usia pria, prostat secara alami mulai membesar. Ini disebut hiperplasia prostat jinak atau BPH, dan itu terjadi pada sebagian besar dari kita. Ini bukan kanker, tetapi itu tidak berarti tidak berbahaya. Saat kelenjar tumbuh, ia bisa mulai menekan uretra, yang menjelaskan aliran yang lemah, kunjungan kamar mandi yang sering, dan sensasi mengganggu dan tidak tuntas yang menjadi begitu umum seiring waktu. Dan inilah bagian yang tidak ada yang benar-benar memberitahu Anda. Pembesaran ini tidak hanya tidak nyaman. Ia bisa secara diam-diam berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Saat prostat membesar, ia bisa menahan cairan berlebih, menyebabkan tekanan internal dan mengarah pada peradangan tingkat rendah. Anda mungkin tidak merasakannya secara langsung, tetapi tubuh Anda merasakannya. Peradangan itu menjadi api yang membara perlahan yang berkontribusi pada sejumlah masalah lain di kemudian hari.
infeksi saluran kemih, kerusakan kandung kemih, bahkan ketegangan ginjal jika tidak ditangani. Dan bagi banyak pria, disitulah ketakutan mulai merayap masuk. Keheningan di sekitar kesehatan prostat menciptakan rasa malu. Jadi, kita mengabaikan tanda-tandanya, kita menyepelekan gejalanya. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanyalah penuaan dan itu akan berlalu. Tetapi keheningan itu bisa merugikan kita. Karena pada saat gejala sudah jelas, kerusakan mungkin sudah terjadi. Itulah mengapa memahami prostat Anda lebih dari sekadar anatomi. Ini adalah kesadaran. Ini adalah mengambil kembali kendali atas bagian tubuh Anda yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup, kepercayaan diri, dan bahkan hubungan Anda. Saya telah melihat teman-teman mengalaminya. Saya pernah mengalami ketakutan saya sendiri. Dan jika Anda berusia di atas 40 tahun, kemungkinan besar Anda juga sudah merasakan tanda-tanda pertamanya. Meskipun Anda tidak menyadarinya pada saat itu, tidak apa-apa karena tujuannya bukan untuk merasa bersalah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, dan disinilah hal itu menjadi lebih menarik. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa perubahan terbesar yang dialami prostat Anda bukan hanya fisik, tetapi hormonal, bahwa kimia tubuh Anda, hormon-hormon yang pernah membuat Anda merasa seperti pembangkit tenaga, bisa jadi secara diam-diam mendorong pertumbuhan prostat di belakang layar. Ya, hormon Anda bergeser lebih dari yang Anda kira. Dan itu mungkin kekuatan tersembunyi di balik segalanya, mulai dari peradangan hingga aktivitas sel abnormal. Perubahan kedua setelah usia 40 adalah sesuatu yang memengaruhi setiap pria, namun sangat sedikit yang benar-benar memahaminya. Mari kita selami pergeseran hormonal mengejutkan yang mungkin memicu masalah prostat Anda dan apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini untuk mengambil kembali kendali. 2. Perubahan hormonal yang secara diam-diam membentuk prostat Anda. Aneh rasanya tidak ada yang benar-benar mempersiapkan Anda untuk pergeseran hormonal yang terjadi setelah usia 40. Saya selalu berpikir hormon adalah sesuatu yang lebih banyak dihadapi wanita daripada pria. Tetapi kebenaran itu menghantam saya ketika saya melihat perubahan halus yang tidak bisa saya jelaskan. Kurang energi di sore hari, pemulihan yang lebih lambat dari olahraga, kabut aneh dalam pikiran saya, dan ya, perubahan dalam gairah dan kepercayaan diri saya sebagai seorang pria. Yang tidak saya sadari saat itu adalah bahwa ini bukan hanya tanda-tanda penuaan acak. Itu adalah jejak dari sesuatu yang lebih dalam. Pergeseran hormon yang secara diam-diam memengaruhi segalanya, mulai dari suasana hati hingga otot hingga kesehatan prostat. Begini, testosteron, hormon yang pernah membuat Anda merasa tak terhentikan, mulai menurun secara bertahap setelah usia 30. Anda mungkin tidak merasakannya segera, tetapi seiring waktu itu terakumulasi, Anda tidak setajam dulu, tidak termotivasi, tidak begitu bersemangat. Dan sementara dunia menyuruh kita untuk bersikap tegar dan terus maju, kita melewatkan kebenaran penting bahwa prostat Anda sangat sensitif terhadap perubahan hormonal ini. Tetapi ini bukan hanya tentang testosteron yang menurun, ada proses yang lebih berbahaya sedang bekerja. Saat kadar testosteron turun, lebih banyak darinya yang diubah menjadi hormon yang disebut dihidrotestosteron atau DHT. DHT seperti sepupu testosteron yang terlalu bersemangat, ia jauh lebih kuat dan agresif dan ia memiliki satu target favorit, prostat. Kadar DHT yang tinggi telah dikaitkan dengan stimulasi pertumbuhan sel prostat. Itu berarti seiring peningkatan DHT, prostat Anda secara diam-diam diperintahkan untuk membesar, entah Anda mau atau tidak. Ini seperti ada saklar yang dinyalakan di dalam tubuh Anda, memberitahu kelenjar untuk memperbanyak sel, menahan cairan, dan secara halus menggeser keseimbangan internal Anda tanpa peringatan apapun. Nah, disinilah hal itu menjadi lebih penting. Ketidakseimbangan hormonal ini tidak hanya memperbesar prostat, ia juga dapat memicu peradangan dan mengganggu fungsi normal kelenjar. Anda mungkin mulai menyadari bahwa aliran Anda lebih lemah, bahwa dorongan untuk buang air kecil datang lebih tiba-tiba, atau bahwa Anda bangun dengan perasaan tidak segar setelah beberapa kali ke kamar mandi di malam hari. Anda mungkin juga mengalami perubahan yang tidak Anda kaitkan dengan hormon sama sekali, seperti kesulitan fokus, hasrat seksual yang menurun, atau bahkan kecemasan. Tetapi ini semua berasal dari lanskap hormonal yang bergeser yang dimulai di usia parubaya. Dan kecuali kita menanganinya secara langsung, itu hanya akan semakin intens seiring waktu. Saya ingat berbicara dengan seorang teman, namanya Agus, usianya 61 tahun,
yang mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak merasa tua sampai hormon saya membuat saya merasa seperti orang yang berbeda. Itu sangat menyentuh saya karena dia benar. Hormon membentuk energi kita, dorongan kita, stabilitas kita, dan rasa kendali kita. Dan ketika mereka keluar dari ritme, segalanya bisa terasa tidak seimbang. Kabar baiknya adalah bahwa perubahan hormonal bukanlah hukuman seumur hidup. Anda dapat mendukung kadar testosteron alami Anda dengan makanan, gerakan, istirahat, dan kebiasaan yang tepat. Anda dapat mengelola DHT dengan nutrisi cerdas, penghambat alami, dan perubahan gaya hidup yang membantu mengembalikan keseimbangan hormonal tanpa obat sintetis. Tetapi Anda harus sadar, Anda harus memperhatikan, Anda harus cukup peduli untuk mengambil tindakan sebelum perubahan menjadi masalah. Dan sementara hormon mungkin menjadi panggung untuk perubahan, ada risiko tersembunyi lain yang menjadi lebih mungkin seiring berlalunya tahun. Sesuatu yang jauh lebih tidak terduga, ini adalah akumulasi lambat dari mutasi sel, pertumbuhan tidak teratur, dan kelainan diam-diam yang secara diam-diam menumpuk di dalam prostat tanpa gejala, sampai semuanya terlambat. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di tingkat seluler dan mengapa setiap pria di atas 40 tahun harus memperhatikan sebelum berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. 3. Meningkatnya risiko kelainan seluler. Saya ingat pertama kali mendengar kata biopsi dalam percakapan tentang kesehatan prostat, bukan dari seorang dokter, itu dari seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Dia selalu kuat, mandiri, tipe pria yang tidak pernah melewatkan latihan atau acara keluarga. Tetapi kali ini dia terlihat lelah berbeda dan ketika saya bertanya bagaimana kabarnya, dia hanya menggelengkan kepala dan berkata, mereka menemukan sesuatu. Saat itulah saya tersadar. Ini bukan hanya tentang sering buang air kecil atau hormon yang tidak seimbang. Sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya bisa saja sedang terjadi di bawah permukaan. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja dari kita tanpa satu gejala pun. Anda lihat, prostat seperti jaringan lain di dalam tubuh terus-menerus memperbarui dirinya sendiri. Setiap hari, sel-sel tua digantikan dengan yang baru. Itu hanyalah bagian dari kehidupan, tetapi selama puluhan tahun, dengan miliaran replikasi kecil ini, selalu ada kemungkinan, sekecil apapun, bahwa salah satunya tidak berjalan dengan benar. Sebuah kesalahan genetik kecil, sebuah cacat kecil. Dan begitulah kelainan seluler dimulai. Sekarang, gabungkan keausan alami itu dengan dua kekuatan yang sudah kita bicarakan. Prostat yang membesar yang menahan cairan lama dan pergeseran hormonal yang memicu pertumbuhan tak terkendali. Itu adalah campuran yang berbahaya karena peradangan kronis, pembesaran yang didorong oleh DHT, dan sel-sel yang menua menciptakan badai yang sempurna untuk sesuatu menjadi salah. Dan ketika itu terjadi, jarang dimulai dengan teriakan. Tidak ada peringatan dramatis, tidak ada rasa sakit pada awalnya. Sel-sel abnormal tumbuh secara diam-diam, tidak terlihat seringkali selama bertahun-tahun. Hanya ketika mereka berkembang biak cukup banyak untuk menekan saraf atau mengganggu fungsi kemih, barulah kita akhirnya menyadarinya. Dan pada saat itu, jendela untuk tindakan dini mungkin sudah tertutup. Itulah bahaya sebenarnya. Bukan rasa sakitnya, tetapi keheningannya. Itulah mengapa para dokter menekankan screening. Itulah mengapa tes PSA dan pemeriksaan rektal digital, meskipun terdengar tidak nyaman, benar-benar sepadan. Karena tindakan kecil ini dapat menangkap tanda-tanda peringatan sebelum berubah menjadi diagnosis yang mengubah hidup. Dan inilah sesuatu yang lain yang jarang dibahas. Beban emosional dari ketidakpastian. Periode tidak tahu, menunggu hasil, takut akan yang terburuk, berpura-pura semuanya baik-baik saja, dapat membebani hubungan Anda, kesehatan mental Anda, dan bahkan rasa maskulinitas Anda. Saya telah melihatnya pada pria yang saya sayangi. Saya merasakannya dalam diri saya sendiri. Tetapi inilah bagian yang memberdayakan. Kelainan seluler tidak berarti kanker tidak bisa dihindari. Dalam banyak kasus, mereka dapat dikelola, bahkan dibalikan, terutama jika terdeteksi dini. Kuncinya adalah kewaspadaan, kesadaran, dan kemauan untuk berhenti mengabaikan perubahan diam-diam yang terjadi di dalam tubuh Anda. Anda tidak harus hidup dalam ketakutan, tetapi Anda harus hidup dalam kebenaran. Tubuh Anda selalu memberi Anda umpan balik. Anda hanya perlu mulai mendengarkan sebelum pesannya menjadi lebih keras. Dan sekarang mari kita kembali ke pertanyaan awal yang kita mulai. Karena di tengah semua risiko ini, pembesaran, hormon, perubahan seluler, ada satu tindakan alami yang mungkin benar-benar melindungi prostat Anda.
Itu adalah sesuatu yang dilakukan sebagian besar pria, tetapi sedikit yang menyadari bisa memainkan peran dalam menurunkan risiko jangka panjang mereka. Apa yang terjadi jika Anda masturbasi setiap hari? Apakah itu memperburuk keadaan? Atau bisakah itu benar-benar membantu prostat Anda tetap sehat? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda dan itu didukung oleh studi penting yang harus diketahui setiap pria. Mari kita selami ilmunya. 4. Kebenaran tentang ejakulasi harian dan kesehatan prostat. Ada masanya dalam hidup saya ketika saya merasa malu bahkan untuk memikirkan topik ini apalagi membicarakannya. Seperti banyak pria, saya dibesarkan dalam budaya di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan masturbasi entah ditertawakan atau disembunyikan. Jadi, saya tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa sehat. Tentu bukan sesuatu yang terhubung dengan masalah serius seperti kanker prostat, tetapi ilmu pengetahuan menceritakan kisah yang berbeda. Dan begitu saya mulai menggali penelitian, saya tidak percaya saya belum pernah mendengarnya lebih cepat. Sebuah studi terobosan yang diterbitkan dalam jurnal European Urology mengikuti ribuan pria selama hampir 2 dekade. Apa yang mereka temukan mengubah percakapan sepenuhnya. Pria yang ejakulasi lebih sering, sekitar 21 kali sebulan atau lebih, memiliki risiko yang jauh lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan dengan mereka yang hanya ejakulasi 4 hingga 7 kali sebulan. Itu bukan perbedaan kecil. Itu adalah pergeseran risiko yang besar hanya berdasarkan satu fungsi yang sangat alami. Sekarang, apakah ejakulasi datang melalui masturbasi atau keintiman dengan pasangan? Mekanismenya tampaknya sama. Para peneliti menyebutnya hipotesis pembilasan prostat. Idenya adalah bahwa ejakulasi teratur membantu membersihkan penumpukan sel-sel tua, protein limbah, dan bahkan racun potensial yang dapat menumpuk di dalam kelenjar. Ini seperti menjaga pipa tetap bersih, mengurangi penyumbatan internal dan peradangan. Itu masuk akal bagi saya dengan cara yang aneh. Tubuh tidak menahan apa yang tidak digunakannya, dan ketika penumpukan itu bertahan terlalu lama, itu dapat menciptakan lingkungan di mana sel-sel abnormal lebih mungkin untuk berkembang. Tetapi sebelum kita mulai menyebut masturbasi sebagai semacam obat ajaib, mari kita perjelas, itu bukan. Ini adalah bagian teka-teki yang membantu, tetapi bukan gambaran keseluruhannya. Anda tidak bisa berharap untuk mengabaikan diet Anda, menghindari olahraga, membawa stres kronis, dan melewatkan pemeriksaan, lalu berharap bahwa ejakulasi saja akan melindungi prostat Anda. Itu tidak bekerja seperti itu. Faktanya, saya pernah bertemu pria yang salah memahami ini sepenuhnya. Mereka berasumsi bahwa jika ejakulasi yang sering menurunkan risiko kanker, lebih banyak pasti lebih baik. Jadi, mereka berlebihan mengubah apa yang seharusnya menjadi bagian alami dari kehidupan menjadi kebiasaan kompulsif. Kebiasaan yang membuat mereka merasa lelah, terputus secara emosional, dan bahkan lebih cemas tentang kesehatan mereka. Kuncinya adalah keseimbangan. Frekuensi memang penting, ya, tetapi konteksnya juga penting. Jika ejakulasi menjadi bagian yang sadar dan disengaja dari rutinitas kesehatan Anda daripada sesuatu yang dilakukan karena bosan, stres, atau pelarian, itu benar-benar dapat mendukung fungsi prostat, meredakan tekanan, dan meningkatkan penuaan yang lebih sehat. Tetapi seperti segala sesuatu di dalam tubuh, manfaatnya tergantung pada keseluruhan sistem yang bekerja bersama, dan itulah yang sering terlewatkan. Kita mencari solusi tunggal, padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah fondasi dukungan dari semua sudut. Dan ini membawa kita pada sesuatu yang mulai mengguncang seluruh percakapan tentang kesehatan prostat. Sebuah teori yang tidak hanya berfokus pada hormon atau kebiasaan, tetapi pada sumbatan fisik jauh di dalam kelenjar. Beberapa peneliti sekarang menunjuk ke masa sel mati dan racun yang keras dan padat, sesuatu yang mereka sebut penyumbatan prostat tersembunyi sebagai penyebab sebenarnya di balik masalah kemih dan peradangan. Bagaimana jika masalah sebenarnya bukan hanya pembesaran atau hormon, tetapi sesuatu yang terperangkap di dalam prostat Anda yang belum pernah diberitahukan kepada Anda? Dan bagaimana jika ada cara alami untuk memecahnya dan mengeluarkannya? Mari kita jelajahi penemuan menarik ini selanjutnya dan apa artinya bagi pria yang bosan diberitahu bahwa satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu, minum obat, atau operasi. 5. Penyumbatan prostat tersembunyi, sebuah teori baru yang kontroversial. Saya ingat duduk di seberang seorang pria berusia akhir 60-an. Dia tampak frustrasi, bukan hanya lelah, tetapi lelah dengan cara yang lebih dalam dari kelelahan fisik. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah melakukan segalanya dengan benar. Dia berolahraga, makan bersih,
mengikuti pemeriksaannya, dan tetap saja malam demi malam, dia mendapati dirinya bangun untuk buang air kecil 3, terkadang 4 kali, setiap kali nyaris tidak mengeluarkan setetes pun. Dia berkata rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di sana dan tidak ada yang bisa menemukannya. Komentar itu membekas di benak saya, sesuatu yang tersangkut. Awalnya, saya menganggapnya sebagai cara menggambarkan BPH atau peradangan umum, tetapi kemudian saya menemukan sekelompok kecil peneliti, terutama dari Jepang yang mengatakan hal yang sama persis, hanya dalam istilah ilmiah. Mereka menyebutnya penyumbatan prostat tersembunyi. Bukan tumor, bukan masalah hormon, tetapi massa padat dari puing-puing seluler tua, penumpukan protein dan racun yang dapat secara diam-diam menumpuk selama puluhan tahun di dalam prostat. Menurut teori yang sedang berkembang ini, penumpukan ini tidak hanya pasif, ia secara aktif menghalangi sirkulasi, menekan uretra, dan mengganggu aliran cairan melalui kelenjar. Ini seperti penyumbat di wastafel dapur Anda. Anda bisa mengalirkan air sepanjang hari, tetapi jika penyumbat itu tidak dibersihkan, semuanya akan kembali naik. Yang menarik adalah para peneliti ini percaya bahwa penyumbatan ini tidak ditangani oleh pengobatan tradisional atau bahkan sebagian besar operasi. Ia tertanam dalam dan tahan terhadap pendekatan standar. Tetapi inilah bagian yang paling menarik. Mereka mengklaim bahwa obat alami tertentu, sesuatu yang sesederhana jus kaya mineral pekat yang terbuat dari sumber mata air langka, dapat membantu melarutkan penyumbatan ini dalam beberapa hari. Bukan dengan paksa, tetapi dengan mengaktifkan kembali sirkulasi dan melunakkan material yang mengeras sehingga tubuh dapat melepaskannya secara alami. Sekarang saya tahu itu terdengar tidak masuk akal, saya juga skeptis. Kita dilatih untuk mempercayai farmasi, prosedur, dan tes, bukan campuran herbal atau pengobatan kuno. Tetapi ketika saya menonton testimoni dari pria yang telah mencobanya dan menggambarkan kembalinya aliran urin yang kuat dan stabil secara tiba-tiba, sesuatu yang belum pernah mereka alami selama bertahun-tahun, itu membuat saya berhenti sejenak. Mungkinkah akar penyebab begitu banyak gejala kemih pada pria yang lebih tua bukan hanya prostat yang membesar, tetapi sumbatan fisik yang tidak dicari siapapun? Sains masih mengejar. Dan teori ini belum sampai ke setiap klinik atau kantor urolog. Tetapi hanya karena sesuatu itu baru atau belum menjadi arus utama, tidak berarti itu tidak nyata. Setiap terobosan medis dimulai sebagai ide kontroversial yang berani dijelajahi oleh seseorang. Apa yang saya pelajari dari cerita-cerita seperti ini adalah bahwa kita tidak boleh mengabaikan yang tidak konvensional, terutama ketika metode konvensional membuat begitu banyak pria merasa buntu, diobati, atau lebih buruk lagi putus asa. Tubuh memiliki kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan jika kita tahu cara mendukungnya. Dan itu membawa kita ke titik balik penting dalam perjalanan ini. Karena apakah Anda percaya pada teori penyumbatan atau tidak, satu kebenaran tetap ada. Prostat Anda membutuhkan bantuan untuk membuang limbah dan peradangan. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membangun kebiasaan harian yang tepat yang mendukung sirkulasi, keseimbangan hormon, dan detoksifikasi. Tidak ada pil tunggal yang bisa melakukan itu. Jadi, apa sebenarnya yang harus Anda lakukan setiap hari untuk melindungi prostat Anda dari dalam keluar? Ada rencana aksi 4 pilar yang harus diikuti setiap pria dan itu dimulai dengan satu hal yang paling kita hindari terlalu lama, menghadapi kesehatan kita secara langsung. Mari kita lalui bersama. 6. Rencana aksi 4 pilar Anda untuk kesehatan prostat. Saya akan jujur, ada masanya ketika saya pikir saya bisa mengakali tubuh saya. Saya pikir jika saya makan dengan baik, tetap sibuk dan hanya melewati ketidaknyamanan, segalanya akan beres dengan sendirinya. Tetapi tubuh manusia tidak bekerja seperti itu, terutama setelah usia 40, dan tentu saja tidak ketika menyangkut prostat. Kenyataannya tidak ada jalan pintas menuju kesehatan prostat jangka panjang. Tetapi ada jalan yang jelas. Dan jika Anda mengikutinya secara konsisten, tidak sempurna, Anda dapat secara dramatis meningkatkan cara Anda merasa, berfungsi, dan menua. Saya menyebutnya rencana 4 pilar. Ini sederhana, praktis, dan benar-benar berhasil. Pilar pertama adalah yang paling sering ditunda oleh pria terlalu lama, pemeriksaan medis. Saya mengerti, tidak ada yang suka berbicara tentang prostat mereka, apalagi memeriksakannya. Tetapi ini bukan tentang ketidaknyamanan, ini tentang tetap hidup. Mulai usia 40 atau lebih awal jika Anda memiliki riwayat keluarga, Anda perlu menjadwalkan janji temu rutin dengan urolog.
Kunjungan ini biasanya mencakup tes darah PSA yang mencari peningkatan kadar antigen spesifik prostat dan pemeriksaan rektal digital. Saya tahu pikiran tentang itu bisa membuat pria manapun ngeri, tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. 15 detik ketidaknyamanan ringan sepadan dengan kedamaian pikiran selama puluhan tahun. Menemukan masalah lebih awal secara harfiah dapat menyelamatkan hidup Anda. Pilar kedua adalah diet Anda. Dan bukan hanya menghindari hal-hal buruk, tetapi memilih makanan yang secara aktif melawan peradangan dan mendukung keseimbangan hormon. Itu berarti mengurangi daging olahan, makanan yang digoreng, gula berlebih, dan apapun yang menyumbat sistem Anda. Sebaliknya, fokuslah pada makanan utuh, sayuran berdaun hijau, beri, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan berlemak, dan satu sekutu kuat yang mungkin sudah Anda miliki di dapur Anda, tomat yang dimasak, pasta tomat, dan bahkan saus tomat kaya akan lycopene, antioksidan kuat yang terbukti melindungi sel-sel prostat. Ini adalah salah satu dari sedikit makanan super dengan ilmu pengetahuan nyata di baliknya ketika menyangkut kelenjar khusus ini. Pilar ketiga adalah gerakan. Anda tidak perlu menjadi penggila gym, tetapi prostat Anda bergantung pada aliran darah, dan aliran darah bergantung pada gerak. Targetkan 30 menit jalan cepat, latihan kekuatan ringan, atau bersepeda hampir setiap hari dalam seminggu. Tetapi ada satu latihan yang diabaikan sebagian besar pria, senam Kegel. Gerakan kecil tak terlihat ini memperkuat dasar panggul, meningkatkan kontrol kemih, dan mendukung otot-otot di sekitar prostat dan kandung kemih. Anda bisa melakukannya di meja Anda, di mobil, bahkan saat menonton TV. Hasilnya dari waktu ke waktu luar biasa. Dan terakhir, hidrasi. Tampaknya hampir terlalu sederhana, tetapi minum cukup air setiap hari membantu membilas saluran kemih, mengencerkan racun, dan mengurangi tekanan pada prostat. Targetkan 2 hingga 3 liter sehari, lebih banyak jika Anda aktif. Ini adalah kebiasaan yang sangat mendasar namun begitu sering diabaikan. Prostat Anda bergantung pada proses pembersihan teratur itu untuk berfungsi dengan lancar. Ketika keempat pilar ini bersatu, mereka tidak hanya meningkatkan kesehatan prostat, mereka mengubah kualitas hidup Anda. Lebih sedikit urgensi, tidur lebih baik, lebih percaya diri, dan yang terpenting, ketenangan karena mengetahui Anda melakukan bagian Anda untuk tetap kuat dan mandiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Tetapi bahkan dengan semua itu, ada satu bagian lagi dari teka-teki ini. Kekuatan diam yang menentukan apakah usaha Anda bertahan atau memudar, itu bukan suplemen. Itu bukan makanan. Itu sesuatu yang lebih dalam. Pergeseran dalam cara Anda melihat penuaan Anda sendiri, peran Anda sebagai seorang pria, dan kekuatan yang Anda miliki untuk merebut kembali kendali. Mari kita bicara tentang pola pikir, mesin tak terucapkan di balik setiap transformasi, dan mengapa itu mungkin saja menjadi bagian yang hilang untuk membuka potensi penuh pemulihan prostat Anda. 7. Pergeseran pola pikir yang mengaktifkan kembali kejantanan. Ada sesuatu yang saya perhatikan selama bertahun-tahun, sesuatu yang tidak cukup sering dibicarakan. Anda dapat memberi seorang pria diet terbaik, suplemen terbaik, rencana kebugaran terbaik, dan tetap saja tidak ada yang berubah. Bukan karena tubuhnya tidak bisa merespons, tetapi karena pikirannya belum menyusul. Keyakinannya tentang penuaan, maskulinitas, dan nilai dirinya sendiri secara diam-diam telah berbalik melawannya. Dan pergeseran diam-diam itu bisa memiliki kekuatan lebih besar atas kesehatan prostat Anda daripada apapun yang Anda makan atau minum. Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit. Setelah mengikuti setiap rekomendasi mengubah makanan saya, berolahraga, melakukan pemeriksaan, saya masih merasa ada yang salah. Saya tidak merasa lebih kuat. Saya tidak tidur lebih baik. Saya bukan diri saya sendiri. Dan suatu pagi setelah malam yang gelisah dipenuhi dengan perjalanan ke kamar mandi dan pikiran yang gelisah, saya bercermin dan bertanya, bagaimana jika ini adalah diriku sekarang? Pertanyaan itu lembut, tenang, dan menakutkan adalah masalah sebenarnya. Karena ketika Anda mulai percaya bahwa kemunduran adalah takdir Anda, tubuh Anda mendengarkan. Ia beradaptasi dengan cerita yang Anda sampaikan padanya. Saya menyadari bahwa saya telah tergelincir ke dalam identitas pasif, di mana saya menerima ketidaknyamanan sebagai hal yang normal, membungkam frustrasi saya, dan mengubur ketakutan saya di balik humor atau pengalihan perhatian. Dan pola pikir itu, lebih dari kadar hormon atau ukuran prostat saya, membuat saya terjebak. Tetapi inilah kebenaran yang harus saya hadapi. Kejantanan tidak lenyap seiring bertambahnya usia. Ia hanya perlu dibangkitkan kembali.
Dan itu dimulai dengan izin. Izin untuk merawat diri sendiri tanpa rasa bersalah, untuk berbicara secara terbuka tentang tubuh Anda tanpa rasa malu, untuk merebut kembali kebanggaan, bukan dalam ketangguhan tetapi dalam tindakan yang disengaja. Ketika seorang pria beralih dari bereaksi terhadap masalah menjadi mengambil kepemilikan, segalanya berubah. Dia berhenti menghindari dokter karena takut dan mulai pergi karena menghargai diri sendiri. Dia berhenti mematikan rasa ketidaknyamanan dan mulai belajar darinya. Dia berhenti meminta maaf atas kebutuhannya dan mulai menghormatinya. Saya telah melihat pergeseran ini pada orang lain juga. Pria yang akhirnya memberitahu putra-putranya bahwa ia kesulitan tidur dan disambut bukan dengan penilaian, tetapi dengan dukungan. Pria yang melakukan latihan Kegel pertamanya secara rahasia, kemudian tertawa lega ketika itu benar-benar berhasil. Pria yang meminta bantuan istrinya untuk menyiapkan makanan ramah prostat, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai upaya tim. Pergeseran pola pikir ini bukan hanya tentang motivasi, ini tentang identitas. Anda bukan gejala, Anda bukan diagnosis, Anda bukan usia Anda. Anda adalah seorang pria dengan pengaruh atas masa depannya. Dan saat Anda percaya itu lagi adalah saat tubuh Anda mulai merespons. Itu tidak mudah. Akan ada saat-saat keraguan, kelelahan, dan bahkan kemunduran. Tetapi saat-saat itu bukanlah kegagalan. Itu adalah undangan untuk berhenti sejenak, berkomitmen kembali, dan terus menunjukkan diri Anda dengan cara-cara kecil namun kuat. Karena ketika tubuh merasakan bahwa Anda belum menyerah, ia juga tidak menyerah. Dan itu membawa kita ke bagian terpenting dari seluruh perjalanan ini. Semua yang telah kita bahas, pergeseran hormonal, risiko perubahan seluler, kebenaran tentang ejakulasi, teori-teori baru, rencana 4 pilar, semuanya bersatu dalam satu pertanyaan utama. Masa depan seperti apa yang ingin Anda bangun untuk diri sendiri mulai dari titik ini? Mari kita simpulkan semuanya dan bicarakan seperti apa masa depan itu ketika pengetahuan, tindakan, dan keyakinan akhirnya selaras. 8. Pemikiran akhir. Ketika saya mengenang kembali perjalanan yang baru saja kita lalui bersama, saya merasakan campuran kejelasan dan urgensi. Selama bertahun-tahun, saya percaya penurunan energi, dorongan, dan kepercayaan diri yang lambat hanyalah bagian dari penuaan, sesuatu yang harus ditoleransi, sesuatu yang membuat Anda merasa sedikit kurang seperti diri sendiri setiap tahun. Tapi sekarang saya tahu lebih baik. Dan saya harap setelah mendengar ini Anda juga begitu. Kita memulai dengan sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka oleh sebagian besar pria. Prostat, kelenjar seukuran kacang kenari kecil yang melakukan jauh lebih banyak dari yang pernah kita hargai. Kita menjelajahi bagaimana ia mulai berubah setelah usia 40, menjadi lebih besar, menahan cairan, dan secara diam-diam mengubah cara Anda merasa setiap hari. Kemudian kita membuka tirai mesin hormonal di baliknya. Bagaimana penurunan testosteron dan kenaikan DHT dapat secara diam-diam membentuk kembali ritme tubuh Anda, memengaruhi segalanya mulai dari buang air kecil hingga suasana hati hingga libido. Kita melihat risiko yang meningkat dari kelainan seluler, perubahan-perubahan kecil yang hampir tidak terlihat, yang dapat menyebabkan sesuatu yang jauh lebih serius jika kita tidak memperhatikan. Dan kita menantang stigma seputar ejakulasi, belajar bahwa itu bukan hanya tentang pelepasan, tetapi tentang sirkulasi, detoksifikasi, dan perlindungan jangka panjang. Kita bahkan menjelajahi ide yang berani dan kontroversial bahwa penyumbatan prostat tersembunyi mungkin menjadi akar, penyebab sebenarnya di balik gejala yang tak terhitung jumlahnya yang ditanggung pria secara diam-diam, dan bahwa solusi alami mungkin ada di mana pengobatan konvensional telah gagal. Tetapi tidak ada fakta-fakta itu yang benar-benar penting kecuali Anda menindaklanjutinya. Disitulah rencana 4 pilar masuk, bukan sebagai perbaikan cepat, tetapi sebagai jalan yang stabil. Pemeriksaan rutin, diet anti-inflamasi, gerakan harian, termasuk senam Kegel, dan sesuatu yang mendasar seperti hidrasi, semuanya bekerja sama untuk mengembalikan ritme alami tubuh Anda. Ini bukan hanya kebiasaan, mereka adalah jangkar yang menarik Anda kembali ke dalam kendali. Namun, semua rencana di dunia tidak berarti banyak tanpa bagian terakhir yang paling penting, pola pikir, pergeseran diam-diam dalam cara Anda melihat diri sendiri. Bukan sebagai pria yang mengalami kemunduran, tetapi sebagai pria yang berevolusi, lebih kuat, lebih pintar, lebih selaras dengan tubuhnya daripada sebelumnya. Saya mengatakan ini bukan sebagai dokter atau ahli, saya berbicara dengan Dr. Siti Nurhayati secara teratur.
Tetapi sebagai seseorang yang pernah berada di sana, yang telah merasakan ketakutan, yang memiliki kekhawatiran di tengah malam, dan yang akhirnya menyadari bahwa merebut kembali kekuatan sejati tidak datang dari mengabaikan tanda-tanda. Itu datang dari menghadapinya dengan keberanian, kasih sayang, dan konsistensi. Jadi dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, ketahuilah ini belum terlambat. Apakah Anda baru saja melihat tanda-tanda pertama, atau Anda telah berjuang selama bertahun-tahun? Anda bisa memulai sekarang. Anda dapat membuat perubahan hari ini yang akan disyukuri oleh diri Anda di masa depan. Anda dapat hadir untuk diri sendiri, bukan karena takut, tetapi karena cinta pada kehidupan yang masih harus Anda jalani. Karena kenyataannya kejantanan Anda tidak pernah meninggalkan Anda. Ia telah menunggu saat Anda memutuskan untuk bangkit kembali. Dan saat itu bisa jadi sekarang juga.